Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu terlalu banyak yang perlu kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, termasuk nikmat sampai kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk beristighfar, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini yang Rasulullah mengingatkan bahwa siapa saja yang ditinggalkan oleh Ramadan dan Allah belum mengampuninya maka celakalah, sampai dikatakan 3 kali celaka. Waliyauzubillahi min dzalik. Ini juga menjadi catatan untuk kita di hari yang ke-12 ini, ke malam yang ke-12 ini, berarti sudah 12 Ramadan yang sudah meninggalkan kita. Bagaimana kita untuk bisa memaksimalkan ramadan Ramadan selanjutnya yang mungkin sebelumnya kita belum maksimal bacaan Quran kita, sholat jamaah kita, istighfar kita dan lain sebagainya. Dan dalam bentuk kesyukuran itu maka diimplementasikan dalam bentuk memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita, waktu dan lain sebagainya, untuk memaksimalkan fungsi dan berkah yang Allah berikan di Ramadan ini. Salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok yang sangat kita rindukan, dan semoga kita berkumpul di jannahnya bersama beliau kelak insyaallah. Amin. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, mungkin saya tidak terlalu panjang ya. Dan sebenarnya masih banyak orang-orang tua kami, kakak-kakak kami yang ada di sini yang lebih pantas untuk di atas mimbar. Cuman pengurus masjid memberikan jadwal, meskipun subuhnya mungkin saya tidak bisa lakukan karena malam ini harus sudah balik ke Sinjai. Jadi mungkin juga saya tidak ikut sholat tarawih ya. Jadi saya memang minta maaf sebelumnya ya kepada pengurus masjid dan jamaah sekalian. Untuk kesempatan kali ini ada hal yang mungkin sangat urgent untuk saya sampaikan sebagai saudara semuslim ya. Melihat kondisi umat, khususnya generasi muda, anak-anak yang terjadi saat ini ya. Pasti kita sudah sadari bahwa anak adalah aset atau salah satu aset yang sangat bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Mungkin kalau kita yang pernah berada di dunia investasi, di dunia ya, ada investasi emas, investasi properti, rumah, ruko dan lain sebagainya, tanah, ada investasi di saham, atau pada saat kita bekerja sama ya, bersyirkah, kita berinvestasi untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Namun kita mungkin kadang lupa, ada investasi yang sangat menguntungkan, sangat penting untuk kita perhatikan, khususnya kita yang berstatus orang tua, adalah anak kita ya. Anak kita adalah investasi yang bisa menguntungkan kita dan bisa juga merugikan kita, bisa memasukkan kita di surga dan bisa juga menghantarkan kita ke neraka. Waliyauzubillahi min dzalik. Kita lihat kondisi remaja kita saat ini.
kita perlu jujur. Ya. Saya kadang biasa main game ya. Mungkin ada yang main juga. Kadang-kadang saya main Mobile Legend. Mungkin ada yang kenal ya. Kadang kalau lagi senggang, nggak ada dikerjain Mobile Legend, situ itu kebanyakan mayoritas yang main itu anak-anak, remaja lah. Saya sering mendapati ketika bermain game, ya, game yang sekarang ya, Mobile Legend, Free Fire, permainan anak-anak yang populer sekarang. Dan memang sekarang anak-anak itu tidak bisa lepas dari ini, dari gadget, ya. Dan kita biasa orang tua aja memang membebaskan sebebas-bebasnya supaya kita tidak direpoti oleh anak kita. Padahal ini bisa menjadi jurang untuk kita ketika kita tidak hati-hati. Saya sering mendapati anak-anak yang bermain di sana itu sering mengatakan kata-kata kotor hampir setiap permainan. Iya. Bahkan saya pernah mendapati yang sangat miris. Ada anak-anak di sini ya. Emak itu lon, ya, disensor ya. Lon itu terus mungkin paham ya. Ya, disensor karena ada anak-anak ya. Itu sangat miris. Sampai-sampai sebebas itu. Sampai-sampai kata ibu yang kita harusnya muliakan itu menjadi bahan gunjingan pada di game itu. Saking bebasnya. Bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang seharusnya tidak diucapkan itu seakan-akan kayak biasa untuk mereka. Itulah kondisi kita hari ini. Itulah kondisi generasi kita hari ini. Bahkan banyak laporan di kepolisian, siapa yang membegal saat ini? Adalah generasi pemuda, anak-anak. Apa motifnya? Kebanyakan untuk top up. Iya. Untuk belanja di game mereka. Sampai-sampai mereka begal orang, ya. Ini adalah kondisi yang harus kita pahami, khususnya kita para orang tua dan calon orang tua. Ya, tentu saja anak-anak muda di sini mungkin ya pasti mau menikah ya, mau punya anak ya. Ya, insyaallah. Bahkan untuk bapak-bapak mungkin ya, bagi yang mampu ya. Jadi enggak ada masalah sebenarnya bagi yang mampu. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa anak-anak itu adalah aset yang sangat berharga. Jadi perlu kita perhatikan karena ini adalah kondisi akhir zaman di mana banyak sekali fitnah bertebaran. Informasi sangat bebas. Maka perlu orang tua untuk sangat berhati-hati mendidik anaknya. Jangan sampai anak itu bukan menjadi investasi buat kita, namun ranjau, namun bom yang bisa meledak begitu saja, kapan saja untuk menghantarkan kita nanti ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah juga mengajak kita atau menyuruh kita, khususnya seorang ayah. Jadi seorang ayah itu tidak mudah. Menjadi seorang ayah itu tidak mudah. Calon bapak-bapak. Menjadi ayah itu tidak mudah. Menjadi suami itu tidak mudah. Menjadi ayah bukan hanya sekedar menafkahi istri atau anak-anaknya. Bukan sesederhana itu. Sangat mudah kalau seperti itu. Tapi seorang ayah, seorang suami adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Itu tanggung jawab utamanya seorang ayah dan seorang suami. Dan itu sangat sulit. Untuk jaga diri sendiri saja bisa kita tidak menjamin kita tidak masuk neraka. Bagaimana untuk menjaga keluarga kita? Jadi sulit juga itu kalau yang mau poligami, Bapak Ibu. Ya, jadi poligami itu dibolehkan Bapak Ibu ya? Betul tidak? Betul ya, Ibu-ibu. Ya. Jadi kita tidak boleh mengharamkan apa yang dibolehkan. Ya, tapi tidak boleh juga kita menjadikan agama menjadi pelampias nafsu kita. Karena pasti yang akan mendapatkannya nanti kelak ya, yang melakukannya. Ya. Menjaga satu keluarga saja sulit, apalagi menjaga dua keluarga, ya. Betul tidak? Jadi jangan cuman melihat dari sisi bagusnya saja, nikmatnya saja, tapi beratnya sangatlah berat. Ya. Di belakangnya sangatlah berat, makanya itu menjadi
apa namanya, yang perlu dipahami oleh seorang laki-laki ya, khususnya. Karena seorang laki-laki ini dia akan menjadi ayah, dia akan menjadi suami, maka tanggung jawab seorang ayah dan seorang suami sangat berat. Maka pendidikan anak dan istrinya perlulah sangat dipertimbangkan oleh para bapak ya, para ayah, para suami ya, mungkin seperti itu ya. Maka tidaklah aneh ketika sekarang banyak ustadz ya, saudara-saudara muslim membuat satu program menyikapi maraknya atau bobroknya akhlak dari generasi kita saat ini secara umum ya, secara mayoritas. Termasuk salah satunya adalah Ustaz Abdul Somad, itu membuat suatu program sidak. Jadi dia istilahnya mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran ya, dengan teori yang dipakai bahwa satu keluarga satu penghafal Quran ya, satu keluarga satu penghafal Quran. Karena dalam hadis dijelaskan bahwa seorang penghafal Quran yang baik ya, yang melakukan apa yang dihafalnya, itu bisa menjadi syafaat atau memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Anggaplah satu kakak ya, berapa orang ya biasanya? Satu suami, satu istri, berapa istri ya? Satu istri ya. Satu istri tambah 2 anak kalau program dari pemerintah ya. Berarti ada 4 orang ya. Jadi satu anak minimal dalam satu keluarga ada penghafal Quran ya. Jadi kita sebagai orang tua jangan cuma selalu bangga ketika anaknya bagus pendidikan formalnya, betul, formalnya. Wah, ketika dia jadi profesor di bidang fisika misalnya, di bidang teknologi misalnya, bangga. Sedangkan yang agama mungkin yang nyantren atau yang kuliah agama itu diremehkan. Padahal inilah yang sebenarnya yang sangat membantu kita nanti di akhirat kelak. Anak-anak kita yang memahami agama, anak-anak kita yang soleh, anak-anak kita yang menghafalkan Quran, itu adalah nanti yang akan menjadi penunjuk-penunjuk kita di akhirat kelak. Itulah yang akan kita rindukan di akhirat kelak. Bukan orang di sana atau anak-anak di sana yang hanya pendidikannya saja yang baik, tapi agamanya bobrok, akhlaknya bobrok misalnya. Tapi lebih bagus lagi juga ketika pendidikan formalnya bagus, agamanya bagus, itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi ini mungkin yang perlu kami sampaikan, bahwa anak adalah investasi masa depan kita. Kita sebagai orang tua perlu memperhatikan baik-baik, berhati-hati dalam mendidik anak kita, khususnya di masa sekarang yang betul-betul banyak bertebaran fitnah di luar sana, lingkungan di luar sana yang tidak sehat atau yang toksik. Maka kita perlu menjaga lingkungan anak-anak kita, perlu memperhatikan di mana kita menyekolahkan anak-anak kita, siapa guru-gurunya ya. Karena yang menyesal nanti ketika ada masalah di sana, atau yang bergembira nanti ketika anak kita baik, soleh, atau menghafalkan Quran misalnya, adalah kita orang tuanya, bukan yang lain ya. Jadi marilah kita menjaga aset bagi yang sudah mendapatkan anak, dan yang belum mendapatkan anak bisa menjadi pelajaran ketika nanti sudah memiliki anak ya, insyaallah. Oh, sudah menikah mungkin yang amin ya. Atau mau cari dulu ya. Jadi marilah kita untuk tidak meremehkan pendidikan anak. Tidak meremehkan sama sekali pendidikan anak. Hanya karena kita tidak mau repot sedikit misalnya, kita sampai meniadakan atau mengurangi perhatian kita kepada anak. Kita juga perlu terus berinteraksi kepada anak ya. Jangan sampai hanya orang-orang luar di sana yang sering berinteraksi dengan anak kita, karena saking sibuknya kita mengajar dunia sampai atau mengajar anak orang lain, kan banyak dosen ya Bapak Ibu di sini. Tapi kita lupa untuk mengajar anak kita. Padahal anak orang lain itu ketika dia soleh, orang tuanya yang dapat, bukan kita. Namun siapa yang bisa menjadi investasi bagi kita adalah anak kita. Maka pendidikan anak adalah yang utama. Pendidikan agamanya dan pendidikan akhlaknya.
perlunya peran orang tua dalam menjaga, dalam membimbing, meskipun misalnya menyekolahkan, maka orang tua juga berperan penting untuk mendampingi anak-anak mereka, karena bagaimanapun juga yang akan menikmatinya adalah kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dan bisa kita laksanakan. Dan semoga berkah perkara-perkara yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, demikian mungkin kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.